Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama ibu Hairunisa. Ibu berasal dari Magetan, Jawa Timur. Ibu merupakan salah seorang mahasiswi yang sedang melakukan PPL di MAN 1 Magelang. Ibu berasal dari program studi Pendidikan Agama Islam Angkatan 17 Universitas Islam Indonesia. Adapun latar belakang pendidikan yang telah ibu tempuh, dulu ibu pernah bersekolah di salah sebuah pondok pesantren yang ada di Solo, Jawa Tengah selama 6 tahun. Kemudian ibu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu sarjana di Universitas Islam Indonesia hingga saat ini. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan lantunan doa yang telah kita panjatkan kepada Allah SWT, kita dapat diberi kemudahan untuk menuntut ilmu pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya ibu akan mengadakan presensi terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran. Ya, Faid hadir, Ridho hadir, Mutia hadir, Mufidah hadir, yang terakhir Azizah hadir. Alhamdulillah hari ini kalian banyak yang hadir. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 10. Sebelumnya, ibu lihat kalian pada ngantuk, ada juga yang masih nggak fokus di belakang, terus juga ada yang masih ribut sendiri yang di pojok kanan. Nah, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu agar menambah semangat dan konsentrasi kita dalam menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi aturannya gini, tirukan apa yang ibu katakan, jangan lakukan apa yang ibu lakukan. Sebelumnya. Jadi lakukan apa yang ibu ucapkan, jangan lakukan apa yang ibu lakukan gitu. Ayo langsung aja ya. 1, 2, 3. Jika kau merasa pusing pegang kepala. Ayo, masih ada yang salah ya? Jika kau merasa panas tutup mata. Nah, masih banyak yang salah ya. Jadi itu ketahuan mana yang sudah fokus, yang sudah konsentrasi mau menerima pelajaran, mana yang belum. Nah, dengan adanya ice breaking ini, kalian akan lebih semangat dan lebih konsentrasi dalam menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Kira-kira ada yang udah tahu belum? Pada hari ini kita akan belajar materi tentang apa? Nah, belum pada tahu ya? Jadi nanti ibu akan menampilkan beberapa gambar di PowerPoint. Dari gambar-gambar tersebut, ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Kalian harus membentuk 3 kelompok besar di kelas ini. Nah, dari 3 kelompok besar itu tadi, kalian memberikan pendapat maupun opini dari apa yang kalian ketahui. Pengamatan kalian terhadap gambar yang akan ibu tampilkan di PowerPoint nantinya. Setelah itu, kalian mempresentasikan apa saja yang telah kalian diskusikan di depan kelas bersama kelompok kalian. Nah, ini gambar yang kalian harus diskusikan dari gambar 1, 2 maupun 3. Nanti per kelompok dari kelompok 1, 2 maupun 3 langsung berkumpul untuk berdiskusi tentang apa saja yang kalian ketahui atau yang kalian amati dari gambar tersebut. Kemudian kalian jelaskan opini kalian. Setelah selesai langsung dipresentasikan tiap masing-masing kelompok dari yang sudah kalian diskusikan. Baik, langsung saja dimulai ya. Nah, jadi dari apa yang telah kalian presentasikan tadi, dari kelompok 1, 2 maupun 3 masing-masing mengenai gambar 1, 2, dan 3,
Semua itu ada hubungannya dengan materi pembelajaran pada pagi hari ini. Nanti Ibu akan men-share PPT, minta tolong untuk dicatat bagi yang penting biar lebih mudah diingat ya. Langsung aja ya anak-anak, ini Ibu akan men-share PPT, tolong diperhatikan. Nah, jadi ini PPT yang Ibu tadi bilang mau Ibu share, Akidah Akhlak kelas 10. Kita membahas tentang hubudunnya, ahasad, takabur, sama riya, memahami induk-induk akhlak tercela. Langsung aja Ibu jelasin tentang hubudunnya. Nah, pengertiannya apa sih ya? Hubudunnya itu adalah cinta dunia atau menganggap harta benda itu segalanya, yang berarti berpersepsi bahwa dunia itu tujuan akhir kehidupan, padahal sebagai seorang manusia tujuan akhir kita tuh bukan di dunia tapi di akhirat kelak. Terus ciri-cirinya, apa aja sih kira-kira ciri-cirinya? Yang pertama, menganggap dunia sebagai tujuan utama, bukan sarana mencapai kebahagiaan. Nah, jadi orang yang mempunyai sifat hubud dunia, dia menganggap bahwa intinya materi duniawi ini tuh yang paling utama gitu loh. Bahagia karena banyak materi, banyak uang, atau harta benda. Padahal sebenarnya kebahagiaan yang hakiki itu ada di dalam hati, bukan berasal dari harta benda. Terus yang kedua, suka mengumpulkan harta benda, tapi dengan cara menghalalkan segala cara. Jadinya tidak memikirkan mana yang halal, mana yang haram, tapi intinya demi tercapai kebahagiaan dunia yang berupa harta benda tadi, orang akan menghalalkan segala cara. Terus yang ketiga ada serakah dan kikir. Dengan dia terlalu cinta dunia, kadang orang itu menjadi pelit karena berpikir bahwa kalau misalnya sedekah akan berkurang gitu. Terus yang keempat ada tidak mensyukuri nikmat karena selalu mencari yang lebih-lebih terus gitu. Padahal Allah itu sudah mengatur setiap manusia mempunyai porsi nikmat yang berbeda-beda, tergantung bagaimana kita mensyukuri nikmat tersebut. Nah, sekarang bahayanya apa aja sih? Yang pertama ada lalai kepada Allah. Jadi dengan kita itu hubungannya, kita akan lalai kepada Allah secara tidak langsung. Karena kita terlalu memikirkan harta benda, sehingga kadang kita lupa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kadang terus juga yang kedua, maaf ini tipe yang kedua itu ada hatinya dikuasai iblis. Nah, orang yang seperti ini tuh dengan menghalalkan segala cara tadi ya contohnya, berarti melakukan perbuatan tercela kan. Nah, itu merupakan nanti hatinya tuh lama-kelamaan akan keras. Terus hatinya jadi jahat seperti iblis gitu. Terus yang ketiga ada sumber segala kesalahan. Jadi misalnya nih orang tersebut sudah melakukan kesalahan demi mencapai tujuan kebahagiaan dunia, nanti akan diikuti oleh kesalahan yang lainnya gitu. Kita nggak tahu kan, setiap kesalahan itu biasanya diikuti dengan kebiasaan lagi. Nah, kebiasaannya apa? Kebiasaan yang salah. Terus ada membawa penyakit hati. Penyakit hatinya banyak banget sih, mungkin bisa dengan cara lalai atau iri dengki kan ya gitu. Terus selanjutnya cara menghindari. Yang pertama, kita harus mengingat bahwa dunia itu hanya sementara. Jadi ibarat kata kita ini cuma mampir ke dunia, semua itu akan dipertanggungjawabkan gitu. Terus yang kedua ada perbanyak mengingat kematian. Tentu kita akan bukan sibuk dengan dunia, tapi kita akan sibuk untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terus ada zikir, ada menguatkan iman biar kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Terus ada menyadari bahwa setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban tergantung bagaimana yang telah kita kerjakan. Jika perbuatan buruk mendapatkan balasan yang buruk, perbuatan baik mendapatkan balasan yang baik. Terus menyadari bahwa harta benda itu merupakan amanah. Nah, sehingga kita harus menjaganya secara baik. Terus kita tidak boleh memanfaatkan dengan cara yang tidak benar. Tuh. Selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tentang hasad. Hasad itu apa sih? Sikap mencerminkan rasa marah, tidak suka karena iri dengki dengan orang lain. Nah, ciri-cirinya itu biasanya orang yang hasad atau yang iri dengki itu tidak suka dengan kenikmatan yang diberikan oleh orang lain.
Jadi dia berpikiran bahwa kebahagiaan itu harus diberikan kepada dia. Terus yang kedua, ada tidak suka dengan kesamaan dengan orang lain. Nah, padahal misalnya nih dalam hal benda nggak mungkin kan sebuah eh, perusahaan itu memproduksi satu benda, pasti ada kembarannya. Nah, orang yang merasa iri dengki nggak suka kalau misalnya orang lain mampu membeli barang yang dia beli gitu, seperti contohnya dalam hal barang ya. Terus bahayanya apa aja sih? Bahayanya yang pertama, bisa merusak tatanan masyarakat. Karena apa? Karena menjadi lingkungannya tidak sehat gitu dengan orang yang iri dengki. Terus yang kedua, tidak pernah merasa bahagia karena dia tidak bersyukur. Dia selalu melihat orang lain, kebahagiaan orang lain, padahal sebagai manusia itu mempunyai standar porsi kebahagiaan masing-masing, tergantung bagaimana kita menikmati hal tersebut. Terus yang ketiga, mengarah kepada perbuatan maksiat. Nah, maksudnya di sini, jadi orang itu akan melakukan segala cara demi dia bisa mengimbangi orang lain gitu. Terus juga ada menjerumuskan ke neraka karena ini sifat yang dilarang oleh Allah, sifat tercela. Yang kelima, ada menyakiti hati orang lain. Kadang orang itu suka mengumpat-umpat ya, misalnya kurang suka dengan kebahagiaan orang lain. Nah, itu akan menyakiti hati orang lain. Terus yang keenam, ada mematikan hati, karena perlahan hati orang itu akan menjadi keras dan isinya cuma dendam, iri, keburukan. Makanya hati itu akan mati dengan sendirinya. Padahal hati itu harusnya diisi dengan kegiatan-kegiatan yang baik yang dapat melembutkan, bukan malah mengeraskan. Nah, di sini bagaimana sih cara menghindari? Yang pertama, kita harus menanamkan kesadaran diri. Jadi kita harus bersikap realistis terhadap suatu keadaan. Nah, di sini maksudnya kita harus menjadi orang itu yang pertama, kita sadar diri sehingga kita tidak menyamakan kemampuan kita dengan kemampuan orang lain. Terus yang selanjutnya ada bersikap realistis. Nah, di sini yang dimaksud bersikap realistis, jadi sebagai seorang manusia kita nggak boleh kita melihat yang tidak nyata gitu. Ibaratnya kita harus melihat fakta yang ada ini kayak gimana. Dengan itu kita akan dapat menjalani kehidupan dengan baik. Terus juga ada mempunyai pendirian. Nah, ini kita harus sangat kuat ya, sebagai seorang muslim kita harus mempunyai pendirian yang kuat sehingga kita tidak dapat digoyahkan oleh orang lain. Jadi hidup kita tuh jangan sampai mengalir gitu aja atau diatur oleh orang lain, tetapi kita sendiri yang harus menjaga kehidupan kita, yang harus membatasi kita, membentengi diri biar gimana imannya lebih kuat. Selanjutnya ada senantiasa mengingat Allah. Dengan kita mengingat Allah, kita akan banyak-banyak bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan, sehingga kita tidak sempatlah untuk mengurusi yang namanya kebahagiaan orang lain gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang takabur. Takabur itu adalah sikap yang sombong atau membanggakan diri dengan memberikan penghargaan lebih kepada dirinya sendiri. Jadi ini kayak hiperbola gitu loh, terlalu membanggakan diri. Padahal setiap manusia itu punya kelebihan dan kekurangan. Jadi kita tidak boleh terlalu membanggakan kelebihan yang kita miliki. Terus penyebabnya apa sih? Yang pertama, orang itu kadang dia takabur karena dia mempunyai fisik maupun kekuatan berupa jabatan yang lebih, sehingga dia meremehkan orang lain. Terus yang kedua, ujub dalam hal ilmu, akal, dan kemampuan. Jadi kadang orang yang kalau merasa pintar sehingga dia menganggap rendah orang lain yang mungkin berada di bawahnya. Padahal setiap manusia itu pasti sudah dibekali dengan kemampuan yang berbeda-beda, sudah ada porsinya sendiri. Seharusnya jika kita punya ilmu itu jangan sampai kita takabur, tapi kita harus memanfaatkan ilmu itu dengan sebaik mungkin agar ilmu itu dapat bermanfaat bagi orang lain. Nah, yang selanjutnya ada ujub dalam hal keturunan. Jadinya kadang misalnya keturunannya fisiknya bagus, ini misal cantik atau ganteng. Nah, orang tuh kadang ujub, kayak ini loh keturunan aku, ini loh kamu gak level. Nah, seperti itu gak boleh, karena yang menciptakan semua yang ada di muka bumi ini adalah Allah. Kalau kita menghina seperti itu, namanya kita menghina ciptaan Allah kan. Terus yang sering dilakukan banget sama manusia itu ujub dalam hal materi. Nah, kita harus kembali kepada yang Ibu jelaskan tadi, bahwa semua yang ada di muka bumi ini adalah titipan, baik materi, harta benda, terus apapun fisik itu juga semuanya titipan.
Nah, selanjutnya kita akan membahas bahaya dari takabur. Yang pertama akan timbul rasa kesombongan. Karena apa? Karena dia merasa bahwa dialah yang paling sempurna, yang memiliki segalanya, sehingga akan lupa kelemahan diri. Terus tidak mau belajar kepada orang lain. Jadi dia merasa bahwa dia sudah sempurna, sudah mempunyai segalanya, makanya tidak mau lagi belajar kepada orang lain. Dia menganggap bahwa dirinya lah yang paling mempunyai kelebihan. Terus yang selanjutnya ada hilangnya rasa saling menghormati antar sesama. Jadi orang yang sombong itu biasanya suka meremehkan orang lain sehingga tidak menghargai orang lain. Terus selanjutnya ada membatalkan pahala kebaikan. Jadi maksudnya di sini misalnya dia awalnya mau menolong nih buat sedekah, tapi karena dia dalam hal sedekahnya itu dia dengan sambil memamerkan harta yang dimiliki, maka pahala kebaikannya itu akan batal. Padahal sangat disayangkan sudah melakukan sedekah tetapi tidak dapat apa-apa gitu. Padahal harusnya setiap perbuatan itu kita niatkan karena Allah, bukan karena hal yang lain. Terus selanjutnya akan dibenci oleh orang lain, karena orang yang sombong itu akan orang tuh akan gak suka gitu ngelihatnya. Karena manusia itu harus menjadi manusia yang rendah hati. Terus juga jika usahanya gagal, maka akan melemparkan kesalahan kepada orang lain. Nah, jadi orang yang takabur itu jika dia gagal itu dia akan menyalahkan orang lain, seakan-akan semua kegagalan itu karena orang lain gitu. Padahal kita harus harus menyadari bahwa kalau kita gagal berarti usaha kita emang kurang gitu. Terus juga ada gambaran kejiwaan yang berlebih. Ini kaitannya dengan kondisi kejiwaan. Emang sudah bawaan gitu. Nah, selanjutnya adalah cara menghindari. Bagaimana sih biar kita tuh terhindar dari sifat tercela takabur. Yang pertama, kita harus memiliki sifat percaya diri. Dan kita harus percaya bahwa setiap orang itu mempunyai potensi yang berbeda sehingga kita tidak boleh meremehkan orang lain. Yang kedua, harus ingat dan sadar bahwa menurut sejarah orang yang mempunyai sifat takabur itu akan dihancurkan oleh Allah. Seperti siapa? Seperti Fir'aun. Dia merasa bahwa dia yang paling kuat. Tapi apa? Akhirnya Allah menghancurkan seketika. Nah, gitu. Padahal yang paling kuat di muka bumi, di dunia ini adalah Allah gitu, nggak ada yang menandingi Allah. Terus yang ketiga ada menyadari bahwa ilmu yang kita miliki sangat jauh dibandingkan dengan Allah. Jadi kita itu mempunyai ilmu karena pemberian dari Allah dan usaha kita. Nah, kalau kita sebagai manusia tentu ilmu kita sangat jauh dibandingkan Allah yang sudah menciptakan seluruh isi dari bumi dan langit. Terus yang keempat ada menyadari bahwa kelebihan yang diberikan itu hanya sementara. Nah, kelebihan itu kan datangnya dari Allah. Kita nggak tahu kapan Allah akan mengambil semua kelebihan jika kita tidak menggunakan dengan sebaik mungkin. Karena yang di dunia ini sifatnya hanya sementara, hanya fana. Yang terakhir, mengingat bahwa semua harta benda merupakan titipan Allah. Nah, kita nggak boleh takabur, utamanya dalam hal materi duniawi. Karena semuanya ini titipan. Jadi bisa diambil kapan saja dan akan dipertanggungjawabkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang riya. Riya itu apa sih? Nah, riya itu mengerjakan suatu perbuatan atau ibadah atau apapun tapi untuk mendapat pujian dari orang lain dan bukan diniatkan karena Allah. Nah, seperti yang kita tahu sebagai seorang muslim, kita harus meniatkan segala sesuatu apapun itu dari hal kecil maupun hal besar itu harus dengan niat kepada Allah. Kembali kayak ayat innamal a'malu binniat. Jadi segala sesuatu itu dimulai dari niat. Kalau niatnya itu salah, itu tentu akan jalan berikutnya itu akan salah. Terus kita belajar tentang macam-macam. Kira-kira apa saja sih macam-macamnya? Yang pertama ada riya dalam hal niat. Jadi gini anak-anak, jika riya dalam hal niat ini, jadi orang itu akan mengerjakan suatu amal tetapi diniatkan bukan karena Allah. Ini dalam hal niat. Jadi niatnya itu salah, niatnya itu karena dia pengen mendapat pujian dari orang lain. Terus yang kedua, itu ada riya dalam perbuatan. Jadi ketika seseorang melakukan suatu amal, dia berharap bahwa akan dilihat oleh orang lain. Padahal begini anak-anak,
jika kita melakukan sesuatu itu jangan sampai kita itu berharap untuk dilihat orang lain, karena akan menimbulkan kekecewaan nantinya jika yang kita harapkan sebelumnya itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Selanjutnya ada bahaya. Nah, bahaya ria itu apa aja sih? Nah, pertama nih, akan merasa hampa dan kecewa apabila perhatian yang diharapkan ternyata tidak didapatkan. Tadi seperti yang Ibu sudah katakan, jika kita itu berharap utamanya kepada selain Allah ya, itu akan menyakitkan jika tidak sesuai dengan harapan. Contohnya kayak misalnya kita kecewa karena nggak mendapatkan balasan dari apa yang kita lakukan. Terus yang kedua ada muncul rasa tidak puas. Karena apa nih? Karena biasanya dari yang kita lakukan kita tidak mendapatkan feedback gitu. Terus yang ketiga ada muncul sikap kepura-puraan. Karena niatnya udah salah, maka kita akan misalnya pura-pura baik untuk dilihat orang lain. Nah, itu berarti muncul sikap kepura-puraan. Padahal kita harus melakukan segala sesuatu itu ya real gitu, bukan karena pura-pura. Selanjutnya ada terkena penyakit rohani berupa gila pujian atau hormat. Jadi orang tersebut akan berlomba-lomba untuk mendapatkan yang namanya pujian atau hormat dari orang lain. Yang terakhir bisa menimbulkan pertengkaran apabila mengungkit kebaikan orang lain. Kadang orang itu nggak suka kalau misalnya kebaikannya diungkit. Nah, kalau misalnya orang yang ria itu akan mengungkit kebaikan dirinya sendiri. Padahal kebaikan itu yang menilai biarlah Allah. Kita yang penting sebagai manusia kita melakukan kebaikan, nanti balasannya baik atau jahat itu biar Allah yang menentukan. Nah, selanjutnya adalah cara menghindari dari sifat ria. Yang pertama kita harus memfokuskan niat ibadah. Intinya kita harus memulai segala sesuatu itu niat dalam hal apapun itu hanya karena Allah, sehingga kita tidak meniatkan karena hal yang lainnya gitu. Karena kalau niatnya salah itu kan selanjutnya akan salah gitu. Terus ada hindari sifat suka memamerkan yang dimiliki karena semua hanya titipan. Ini harus sangat kita terapkan dalam kehidupan ya anak-anak. Kita jangan sampai memamerkan segala hal yang kita miliki, baik harta maupun benda, karena itu hanya titipan. Jika kita salah memanfaatkan, itu Allah akan murka dan akan mengambil secara tiba-tiba dan entah kapan kejadiannya kita tidak pernah tahu. Jadi nauzubillah, jangan sampai hal ini terjadi kepada kalian. Nah, selanjutnya adalah saling mengingatkan dan menasihati sesama. Jadi kita harus menasihati sesama teman atau keluarga kita kalau kita tuh tidak boleh yang namanya riya atau memamerkan segala sesuatu atau melakukan segala sesuatu tetapi pengen mendapatkan pujian dari orang lain. Itu jangan sampai. Jadi cara menghindarinya ya dengan cara kita memberikan nasihat atau mengingatkan kepada siapapun di lingkungan kalian yang sekiranya masih pengen untuk mendapatkan pujian jika melakukan sesuatu. Ada juga membiasakan diri bersyukur. Dengan kita bersyukur, kita tidak akan pengen mendapatkan pujian dari orang lain. Karena kita percaya bahwa kelak Allah yang akan membalas segala sesuatu yang sudah kita lakukan selama ini. Terus tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Jadi kadang orang yang ria itu akan menimbulkan kecemburuan sosial. Kita jangan sampai niatnya untuk menimbulkan kecemburuan sosial kepada orang lain, biar orang lain tergoyahkan nih hatinya. Kalau misalnya kita terlalu pamer, nah kita tidak boleh seperti itu, karena dengan kita membuat onar, menimbulkan kecemburuan sosial baik berupa pamer harta atau benda, itu akan menjadikan sifat ria ini tuh ada dalam diri manusia. Seperti itu. Terus yang terakhir ada senantiasa berzikir kepada Allah. Nah, dengan kita berzikir itu kita akan mengingat Allah. Kita akan mempunyai waktu lebih banyak untuk mendekatkan diri pada Allah, sehingga kita tidak sempat untuk melakukan segala sesuatu, tetapi kita ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Dengan kita kuat imannya, kita tentu akan percaya bahwa innamal a'malu binniyat, tapi niatnya kepada Allah gitu. Karena percaya deh, kalau
kita melakukan segala sesuatu diniatkan kepada Allah, itu insya Allah akan baik ke selanjutnya. Nah, mungkin PPT-nya sekian, nanti Ibu akan lanjut untuk menjelaskan melalui papan tulis seperti biasa agar lebih jelas. Tuh, ini PPT-nya bisa ditulis di buku tulis kalian masing-masing jika memang dibutuhkan. Tetapi jika kalian sudah memahami, tidak perlu ditulis, tidak apa-apa. Jadi dari apa yang telah kita ketahui tadi di PowerPoint yang telah Ibu tampilkan, bahwa kita sudah mengerti tentang apa saja sih yang namanya hubud dunia, terus bagaimana ciri-cirinya, bahayanya seperti apa, terus serta pencegahannya juga seperti apa. Kali ini kita akan masuk kepada hubud dunia. Supaya agar lebih jelas lagi, Ibu akan menambahkan contoh apa saja dan manfaat jika kita tidak melakukan hal tercela tersebut. Nah, dari apa yang telah kalian lihat tadi di PowerPoint yang telah Ibu tampilkan, pasti kalian sudah mengetahui apa sih hubud dunia itu, terus apa sih riya, terus takabur maupun hasad. Nah, di sini agar lebih jelas lagi, Ibu akan menjelaskan tentang hubud dunia, yaitu contoh dan keunggulan bagi orang yang tidak melakukan atau tidak mempunyai sifat tersebut gitu, menghindari. Nah, contohnya itu apa? Misal kita dalam bermasyarakat, tentunya kita mempunyai sifat yang berbeda-beda. Pribadi individu ini pasti berbeda-beda, tidak ada satu dengan orang lain itu sama persis, tidak ada. Pasti di situ ada perbedaan pendapat, terus ada perbedaan tujuan yang akan dicapai. Nah, ciri sifat hubutan dunia seperti yang telah kita ketahui tadi, jadi dia terlalu mengejar dunia, sehingga terkadang orang yang hubungan dunia itu dia akan lupa bahwa seakan-akan dia akan hidup selamanya di dunia, padahal dunia itu hanya tempat persinggahan dan yang kekal itu kelak di akhirat, seperti itu. Nah, terus dia akan terkadang lupa untuk menyiapkan bekal yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Terus keunggulannya itu apa aja? Yang pertama, kita akan tentram, damai tentunya. Terus yang kedua, kita itu akan lebih mempunyai banyak waktu untuk mempersiapkan diri. Bekal kita di akhirat kelak itu seperti apa yang akan kita pertanggungjawabkan gitu. Terus yang ketiga itu bersyukur atas apa yang ada. Jadi kita tidak terlalu tidak terlalu memperlihatkan duniawi kita gitu, atau dalam hal materi misalnya. Nah, selanjutnya, poin kedua itu ada hasad. Hasad itu iri atau dengki ya, seperti yang kita ketahui tadi ya tentunya. Nah, contohnya itu apa sih? Misalnya nih, kita punya teman. Nah, teman kita ini barangnya baru, terus kita merasa nggak suka. Kenapa sih nggak aku aja, barang itu buat aku aja, barang itu lebih pantas loh buat aku. Nah, itu merupakan salah satu contoh sifat hasad atau iri dengki. Kita merasa tidak suka dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Nah, dalam hal apa? Misal dalam hal kesenangan itu kita tidak suka gitu. Kita merasa bahwa itu harusnya kita yang memperoleh, yang berhak itu harusnya kita. Sedangkan Allah itu pasti sudah menerapkan rezeki atau kenikmatan seseorang itu berbeda-beda. Setiap hambanya itu sudah ada porsinya masing-masing. Jadi kita tidak boleh mempunyai sifat hasad gitu. Terus keunggulan menghindari itu apa? Jadi hasad kan merupakan sifat tercela. Sebaiknya kita hindari, dan yang baik itu sebaiknya kita lakukan. Nah, jika kita menghindari itu, kita akan pertama disukai oleh banyak orang. Karena apa? Karena orang akan merasa risih jika kita mempunyai sifat iri atau nggak suka sama kebaikan kesenangan orang lain gitu. Terus yang kedua itu merasa cukup dan bersyukur dengan tentunya yang kita punya sekarang, yang kita miliki apa adanya gitu. Terus yang ketiga kan mendapat pahala kebaikan. Pahala kebaikan itu langsung datangnya dari Allah tentunya, karena kita sudah melakukan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya. Nah, selanjutnya di poin ketiga itu ada takabur. Takabur itu adalah sombong. Seperti apa yang telah kita ketahui tadi di
PowerPoint sebelumnya. Nah, sifat takabur sendiri itu atau sombong itu mempunyai bahaya yang sangat besar. Dan tentunya tadi kita sudah belajar apa aja sih pencegahan yang harus kita lakukan gitu. Nah, sekarang Ibu akan membahas contohnya. Contohnya seperti apa orang yang sombong itu dari ciri-ciri yang telah disebutkan tadi. Misalnya di sebuah kelas. Tentunya di sebuah kelas itu ada siswa yang kemampuannya tinggi, ada yang kemampuannya sedang. Jadi orang itu berbeda-beda. Misal di sebuah kelas ya, semoga aja nggak terjadi di kelas ini, ada si A dan si B. Si A ini kemampuannya tinggi, dia anak yang pintar. Sedangkan si B ini kemampuannya sedang atau di bawahnya si A tadi. Nah, si A ini merasa bahwa dirinya adalah yang paling pintar sehingga dia mengunggulkan dirinya, menyombongkan dirinya di depan orang lain atau di depan si B tadi yang kemampuannya itu lebih rendah daripada dia. Seharusnya sifat yang seperti itu tidak kita lakukan karena Allah sendiri itu tidak menyukai orang yang mempunyai sifat sombong. Karena sejatinya orang yang mempunyai sifat sombong akan lupa bahwa kita ini manusia ini sama semua. Tidak ada kita membeda-bedakan seseorang itu dari materi, dari kepintaran, atau bahkan dari fisik. Kita tidak boleh membedakan itu semua karena kita semua itu sama ciptaan Allah. Jika kita tidak menghargai orang lain atau kita mengejek orang lain, berarti kita sama aja dengan mengejek ciptaan Allah, karena kita semua diciptakan oleh Allah dan berasal dari tanah gitu. Terus keunggulan menghindari, tentunya sifat tercela itu sifat yang tidak disukai oleh Allah, dan kita dianjurkan agar kita menghindari sifat tercela dan mengamalkan sifat terpuji. Nah, keunggulannya apa aja? Keunggulannya itu yang pertama, kita jadi disukai banyak orang. Karena apa? Karena jika kita menghargai orang lain, tentu orang lain akan menghargai kita. Begitu pula dengan sebaliknya. Yang kedua, menjadi pribadi yang rendah hati. Maksudnya di sini gimana? Rendah hati itu kita tidak merasa bahwa kita yang paling baik, lebih baik daripada orang lain. Kita harus merasa bahwa kita tuh rendah hati, kita berbaik hati kepada siapa saja, dan kita tidak boleh menyombongkan diri kita selagi kita semua tuh sebenarnya sama. Dan yang terakhir itu ada ria. Ria itu apa sih? Ria itu adalah tadi sifat dimana kita tuh misal melakukan sesuatu, tapi kita mengharap imbalan itu, mengharap sesuatu itu dibalas oleh orang lain terhadap apa yang telah kita lakukan gitu. Nah, contohnya apa? Misalnya nih, teman kita ada yang kesusahan, apa ya, barangnya hilang, atau enggak dia sedang ditimpa musibah berupa hal yang lain gitu. Nah, kita menolong, tapi kita mengharapkan imbalan. Semoga misal dalam hatinya ada, semoga dengan aku menolong dia, dia akan memberikan aku uang, seperti itu. Nah, kita nggak boleh kayak gitu. Kita kalau misalnya menolong orang, ya sudah, kita menolong saja. Nanti dibalas baik atau dibalas buruk itu urusan Allah. Kita semua serahkan ke Allah. Kita harus belajar menjadi orang yang ikhlas, karena jika ikhlas itu akan timbul ketentraman di dalam hati. Terus juga kelak itu akan pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Pahala apa? Pahala kebaikan yang telah kita lakukan dengan kita ikhlas menolong orang lain. Kita harusnya jika menerapkan sifat menghindari ria ini, kita harusnya percaya bahwa Allah itu akan membalas semuanya apa yang telah kita lakukan. Walaupun kita tidak menerima balasannya sekarang, tapi insya Allah kalau kita akan menerima suatu saat nanti, entah itu balasannya apa, jika kita menolongnya ikhlas, seperti itu. Terus juga kita akan belajar untuk mempunyai sifat yang ikhlas, terbiasa ikhlas dalam hal apapun. Jadi mulai sekarang, kalau kita melihat orang lain kesusahan, atau teman yang paling dekat dengan kita kesusahan ya, atau tetangga, kita nggak boleh menolong tapi mengharapkan imbalan dari orang itu gitu ya. Semoga aja udah pada paham. Jadi anak-anak, ini untuk mereview materi dari yang sudah Ibu jelaskan tadi, Ibu minta tolong untuk mengisi Google Form
yang isinya tentang materi tadi. Dan minta tolong untuk gadgetnya tolong dibuka. Kita akan mengadakan kuis Google Form, terus diisi ya alamat emailnya. Kalau bisa emailnya bisa memakai email yang dari sekolahan. Nah ini ya contoh soal-soal yang harus kalian kerjakan, dan dikerjakannya harus jujur, tidak boleh saling mencontek. Soalnya singkat, cuma 10 aja. Nanti nilai ini akan ibu masukkan sebagai nilai tugas untuk materi tentang hubud dunia, hasad, takabur, dan riya. Langsung bisa diisi ya. Baik, jadi dari apa yang telah kita pelajari pada hari ini, kira-kira ada yang belum paham? Mungkin yang belum paham bisa ditanyakan kembali. Ayo angkat tangan. Rido coba. Sudah. Aziza sudah. Alhamdulillah jika sudah paham, kita dapat mengambil hikmah, pelajaran, serta kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari, bahwa sebagai seorang muslim yang sudah mengetahui madorot dari sifat-sifat tercela yang tadi telah dijelaskan, kita sebaiknya menghindari sifat-sifat tersebut, karena Allah tidak menyukai hambanya yang mempunyai sifat tercela. Karena apa? Karena sejatinya Allah itu menyukai hambanya yang menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Semoga pelajaran pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk terus belajar dan semangat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Apabila ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, apabila ada kebaikan datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.